Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurril muhajirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengikuti kegiatan rutinitas taklim kita. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada kesempatan malam hari ini akan selalu mendapatkan bimbingan rahmat, hidayah, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan silaturahim dan pengajian kita malam hari ini, sebelumnya kita bacakan hadiatul Fatihah yang misra sawabnya atau perumpamaan pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa mereka di alam kuburnya selalu dicucuri rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niran. Kelak nanti mudah-mudahan almarhum almarhumah, seluruh keluarga kita dan juga guru-guru kita, karib kerabat dan sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari saja kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un ilaihum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qurabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila khulafaur rasyidin Sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa ummihima Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami' sahabati Rasulillah ajma'in syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' malaikatil muqarrabin wal karabiyyin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin khususan ila sultanil awliya wa ajalul asfiya sayyidina Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu azizan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa jami' malifil kutubil ladzi ta'alamna wa 'allamna wa mu'allafatihim nas'aluka Allahu lana al-manfa'ata wal barakata bi ulumihim. Summa ila arwai jami'il mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal mujahidina wal mujahidati wa hibdihim wa wilayatihim. Summa ila arwai jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwai jami' ustadina wa asatidatina wa nakhususu sallallahu syaikhai jarabani biral masadullah. Allahumma fir lahum dhunubahum wa kafir anhum sayyiatihim wa nafa'na bi ulumihim syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa jami'a amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhusu khususan. Silahkan sebutkan ahli kubur masing-masing.
Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ilal jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik 'alal muslimin. Wa laisa narju siwak badri ilahi daro qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, untuk pembacaan hadiyatul Fatihah telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan. Mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, insya Allah masih melanjutkan tentang perkara-perkara yang
disunahkan di dalam wudhu. Baru sebagian 2 minggu yang lalu, dan insya Allah kita lanjutkan pada malam hari ini. Yang berikutnya, di antara perkara yang disunahkan di dalam wudhu itu adalah wa mashu jami'ir roksi, yang artinya adalah mengusap keseluruhan bagian kepala. Nah, kalau yang wajib yaitu menyapu sebagian daripada rambut atau sebagian daripada bagian kepala kita. Yang wajibnya baik bagian depan, bagian samping atau bagian belakang. Yang penting kalau memang ada rambutnya, maka itu si rambut jangan sampai melewati batasan kepala yang tempoh hari saya jelasin. Nah, cuma yang sunnahnya itu adalah mengusap keseluruhan bagian kepala, walaupun kita dalam keadaan memakai peci atau memakai penutup kepala yang lainnya. Nah, caranya itu Pak, tangan kita basahin pakai air, kemudian bagian jempol kita di tangan kita masukin ke kuping, kemudian ini disambungin, ini disambungin, tarik ke belakang begini. Nah, sampai ke belakang, kemudian kembaliin lagi ke depan. Berapa kali? 3 kali sunnahnya. Itu sunnah tuh Pak, sunnah. Makanya kadang-kadang kan suka ada yang begitu tuh. Nah, jadi yang sunnahnya prakteknya itu sebetulnya di bagian jempol kita masukin ke bagian kuping. Nah, di sini nih. Kemudian ujung-ujung daripada jari tangan kita tempelin, kita sambungin, tarik ke belakang. Dan kemudian sudah sampai di belakang, kembali lagi ke depan. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Namanya sunnah yang tempoh hari saya bilang, sunnah itu adalah mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang kalau kita melakukannya maka akan mendapatkan pahala di hadapan Allah, dan kalau kita meninggalkannya tidak jadi dosa, tidak jadi kesalahan. Jadi kalau di waktu wudhu kita hanya sebagian daripada rambut kita basahin, baik bagian depannya, bagian samping kanan, samping kiri, atau bagian yang belakangnya, nggak jadi masalah. Wudhu kita tetap hukumnya sah. Akan tetapi kalau kita pengen mendapatkan pahala yang sempurna daripada wudhu itu, maka semua baik yang fardunya ataupun yang sunnahnya, maka semuanya kita lakukan. Nah, tinggal selama ini kalau yang memang udah terbiasa begitu, alhamdulillah. Kalau yang belum terbiasa, berarti dari mulai saat ini dan berikutnya mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Udah begitu apa belum Pak kalau begitu? Belum. Ya, paling orang kadang-kadang di bahasa itu memang diusap-usap gitu. Kan ada tuh sebagiannya. Nah, jadi caranya tuh kayak tadi. Caranya kayak tadi. Jadi bagian jempol kita tempelin di bagian lubang kuping kita, kemudian disambungin ke depan, dan kemudian basahin tuh tangan kita tadi, baik memakai peci ataupun tidak. Nah, yang sempurna pecinya buka dulu. Pecinya buka dulu, kita taruh dulu, kemudian caranya yang tadi. Itu hukumnya adalah sunnah, hukumnya di dalam wudhu. Nah, kemudian berikutnya wa mashu jami'il udhunain, dan kemudian perkara yang disunahkan di dalam wudhu yang berikutnya adalah mengusap keseluruhan daripada kuping kita. Kan suka ada orang yang segini doang tuh Pak. Kalau membasuh kuping tuh suka ada yang begini doang. Nah, gitu kan. Nah, ini kan sunnah tuh. Sunnah termasuknya bukan wajib. Nah, kalau yang sempurna bagaimana? Basahin kita punya tangan. Nah, kemudian yang bagian jempolnya begini. Nah, kemudian bagian telunjuknya kita masukin. Nah, kemudian selah-selahi bagian sini, dan kemudian ini jempolnya ke sini. Nah, caranya begitu. Nah, jadi ini begini tuh. Nah, kemudian balikin, dan kemudian ini bagian jempolnya dari belakang. Nah, tarik ke depan. Itu caranya begitu. Itu hukumnya juga sama, hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau sunnah tadi, jadi Bapak kalau mau ngerjain ya silahkan, nggak mau nggak masalah, karena hukumnya adalah sunnah. Cuma kalau pengen dapat kebaikan,
yang sunnah. Karena justru seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat dan kemudian tinggi derajatnya di hadapan Allah, bukan mereka orang-orang yang menjaga hukum perkara yang Allah fardukan. Tapi orang akan semakin dekat dengan Allah dan akan lebih cepat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terbiasa menjaga perkara-perkara yang sunnah. Karena kenapa? Kalau orang yang sudah bisa menjaga perkara yang sunnah, maka yang wajib nggak usah pakai ditanyain. Yang sunnah aja dipelihara, yang sunnah aja dijaga, apalagi yang wajibnya. Jangan kembali, yang sunnah kita kerjain, kemudian yang wajib kita tinggalin. Karena sebagian orang di masa akhir zaman seperti sekarang ini kadang-kadang begitu, Pak. Yang sunnah dikerjain, yang wajib enggak. Contoh, kayak sholat sunnah tarawih, sholat tarawih. Tarawih itu kan hukumnya apa? Sunnah kan? Sunnah. Tarawih mau dijaga Ramadan. Tapi kadang-kadang sholat yang 5 waktu masih ditinggal. Nah itu orang gak keder. Orang keder, Pak. Oh Ustaz kan sayang setahun sekali. Ya, kalau setahun sekalinya betul. Karena perkara yang sunnah di waktu Ramadan akan alokasi pahala senilai dengan yang wajib. Nah, kalau yang sunnah aja alokasi pahala senilai dengan wajib, bagaimana yang wajibnya? Begitu. Kemudian ada lagi orang Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Kadang-kadang sholat 5 waktu banyak ditinggalin, tapi giliran Lebaran kadang-kadang rapih, dari pagi udah mulai rapih. Berangkat ke masjid, duduk di saf kedua, di saf ketiga, gitu. Padahal sholat 5 waktu kadang-kadang ditinggalin, tapi giliran Lebaran itu paling depan sholatnya. Nah itu namanya orang yang keder, Pak. Sama termasuk, maaf, kita kan belajar membenahi diri. Ya, belajar membenahi diri. Bukan berarti maaf, saya udah benar, belum. Kita masih sama-sama belajar untuk menjadi orang yang benar, mudah-mudahan. Ada lagi orang kadang-kadang itu salah kaprah nih Pak, salah kaprah. Kadang-kadang kepala ditutupin, tapi ternyata pakai celana cuma di atas dengkul. Padahal menutupi batas buat laki-laki dengkul itu hukumnya adalah wajib. Kalau nutupin kepala itu hukumnya tidak wajib. Kan suka ada tuh orang Pak, lagi jalan gitu keseharian di rumah di kampung. Nah, peci mau dipakai, tapi pakai kolor segini. Pakai kolor segini. Nah kalau kita telusuri hukumnya bagaimana? Menutupi aurat hukumnya wajib, ya kan? Sedangkan kalau menutupi kepala, kepala bukan aurat buat laki-laki. Cuma memang bagus kalau kita bisa menutupinya itu kepala. Tapi ada yang wajib, mana? Nutupin batasan aurat kita. Aurat laki-laki dalam hukum fikih itu adalah wa auratul rajuli bainas surrati wa rubbah. Adapun auratnya laki-laki itu adalah batasan bainas surah. Surah itu artinya pusar, warumbati dan kemudian dengkul. Jadi perkara yang ada paling atas di atasnya adalah pusar, kemudian di bawahnya adalah dengkul. Bagi orang laki-laki itu hukumnya wajib untuk ditutupi kecuali di hadapan mahramnya, itu tidak wajib hukumnya. Nah, tapi di luar mahram hukumnya adalah wajib. Termasuk lagi Pak, yang tadi saya bilang kita belajar membenahi diri. Ya, olahraga juga sama. Gimana Ustaz kalau olahraga bulu tangkis, main bola segala macam, apa ada hukum rukhsah atau keringanan atau enggak? Pada saat begitu tetap nggak ada Pak. Kalau zaman sekarang kan insya Allah lebih mudah sebetulnya. Kalau kita mau ada kayak celana strip atau legging itu kan sekarang, atau ada yang memang khusus tuh bagian dari sini sampai sini kan ada tuh sekalian menjaga di bagian dengkul. Nah bisa pakai celana yang pendek kemudian pakai itu. Yang penting tertutup. Nah antara batasan pusar kita sampai dengkul kita. Nah ini yang dimaksud, jangan sampai kita dalam ibadah kurang pas, lebih mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib. Kalau yang wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan jadi dosa. Sedangkan kalau yang sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak menjadi dosa. Dalam hukum syara, hukum itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Derajatnya
wajib itu jauh lebih tinggi ketimbang perkara yang sunnah. Cuman seseorang kalau pengen cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata Allah dalam hadis qudsinya, aku yang menjadi lisannya, aku yang menjadi matanya, aku yang menjadi tangannya, dan aku yang menjadi kakinya. Artinya apa yang dia ucapkan adalah perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Apa yang dia lihat adalah perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi gerakan tangannya tidak termasuk perkara-perkara dosa dan maksiat, termasuk kakinya melangkah dalam jalan taat dan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah bisa menjaga perkara yang sunnah, maka orang tersebut akan lebih dekat dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau bisa mah kita juga menjaga yang sunnah, menjaga yang sunnah. Karena salah satu fungsinya kita menjaga yang sunnah itu menjadi tambalan, ya, tambalan yang bolong-bolong dalam wajib. Makanya puasa ada wajib, ada sunnah kan, puasa juga sama, di sholat juga sama. Nah, puasa wajib Ramadan. Selain daripada Ramadan, ada yang namanya puasa Senin dan Kamis. Ada lagi yang namanya puasa Ayyamul Bid. Ada lagi yang namanya puasa di hari-hari tertentu yang memang disunahkan. Nah, itu kenapa kita dianjurkan untuk melakukan yang sunnah? Untuk menambal atau menutupi. Barangkali kita nggak tahu kemarin kita lagi puasa, bisa jadi ada puasa kita yang memang lalai sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ditutuplah dengan yang sunnah-sunnah. Contoh umpamanya gambarannya kayak model jalan apa jalan di bolong, di aspal pada bolong dulu. Nah, bolong. Nah, kemudian yang bolong-bolongnya itu kita tambal-tambalin kayak dulu gitu. Nah, sholat juga kita sama. Sholat barangkali khusyuknya kurang, barangkali ada syaratnya yang kurang, barangkali ada rukunnya yang kurang. Kemudian kita ikutin dengan sholat-sholat sunnah. Salah satu fungsinya kenapa kita dianjurkan melakukan perkara yang sunnah? Salah satu fungsinya adalah untuk menutupi perkara-perkara yang wajib, barangkali ada kelalaian pada saat kita melakukannya. Jadi kembali, yang berikutnya tadi yang disunahkan di dalam wudu itu adalah mengusap seluruh bagian telinga kita, baik bagian depannya ataupun bagian belakangnya. Nah, kemudian lagi watayamunu, dan kemudian tayamun. Apa tayamun? Tayamun itu adalah mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Kecuali dalam wajah. Kalau wajah mungkin kita sebelah gitu kan. Gitu kan. Langsung kalau wajah. Nah, dari atas kemudian kita tarik ke bawah. Nah, tapi di antara anggota wudu yang memang ada bagiannya kiri dan kanan, maka lebih diutamakan yang tayamun. Tayamun itu di yang sebelah kanan dulu. Contoh kayak tangan. Nah, ketika kita membasuh tangan, maka utamakan bagian sebelah kanan dulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Syukur kalau kita bisa bacaan dari setiap anggota wudhu tersebut. Contoh kayak di saat kita membasuh wajah, di samping niat yang awal nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian pada saat kita membasuh wajah, kita berdoa sama Allah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di saat nanti wajah-wajah manusia itu banyak yang hitam kelam nanti di akhirat. Maka ya Allah, jadikanlah wajahku termasuk golongan orang-orang yang memang terang benderang dan putih nanti di yaumil qiyamah. Nah, itu ada doa itu Pak, tiap anggota wudu. Kemudian pada saat kita membasuh tangan kanan, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku nanti dari sebelah kanan dan hisablah aku dengan hisaban yang sangat ringan. Nah, pada saat kita membasuh tangan, air kita ambil, kemudian kita turunin, begini. Nah, kemudian bagian belakangnya. Nah, sambil kita baca doa, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah, yang kiri kita ambil air, kemudian kita turunin, dan kemudian kita baca doanya, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala bi wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah kau kasih buku catatan amalku nanti di akhirat
dengan sebelah kiri. Dan kemudian Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walam yuwaro idohi, dan janganlah engkau berikan buku catatan amalku nanti dari bagian belakangku ya Allah. Karena kenapa? Orang ketika nanti di akhirat buku catatan amalnya Allah berikan dan dia bisa mengambil itu buku catatan amal dengan tangan sebelah kanan, itu tanda calon ahli surga. Entar ada tandanya Pak, entar ditebar tuh buku catatan amal kita. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ketika akan sakaratul maut, sebelum malaikat hijau yang mencabut ruh dari badan kita, nanti malaikat itu ada yang laporan. Pertama, laporan tentang masalah jatah makan kita habis. Yang kedua, malaikat yang mengatur jatah minum kita. Yang ketiga, malaikat yang mengatur tentang napas kita. Yang keempat, malaikat yang mengatur tentang jatah kita hidup di dunia. Udah minggir malaikat yang empat, maka kemudian mendekatlah dua malaikat yang selalu ada di bagian kanan dan bagian kiri kita. Yang kata Allah dalam Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Kita melakukan amal baik, maka dicatat oleh malaikat raqib. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka dicatat oleh malaikat. Tidak akan ada yang lepas satupun amal baik kita yang besar ataupun yang kecil, maka semuanya dicatat oleh malaikat raqib. Nah, kemudian kita melakukan amal buruk, maka dicatat oleh malaikat atid. Nah, ketika sedang sakaratul maut, ruh akan dicabut oleh malakul maut atau malaikat Jibril, maka itu malaikat raqib dan malaikat atid datang pasal kita. Kata malaikat raqib, hei fulan bin fulan, lihatlah ke sebelah kananmu. Maka itu malaikat membawa catatan amal baik kita dengan kertas yang berwarna putih. Maka dilihatkanlah di hadapan kita. Ini kata Rasulullah Pak, dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelasin. Maka kita bakal lihat, tersenyumlah orang yang sedang sakaratul maut. Makanya Bapak kalau mau merhatiin orang lagi sakaratul maut, entar dia kelihatan bahagia, entar dia kelihatan sedih. Nah, karena kenapa? Di situ gambaran-gambaran semua bakalan kehidupan nanti di akhirat di situ sudah diperlihatkan. Salah satunya itu catatan amal baik, tersenyumlah dia orang yang akan meninggal. Kata malaikat atid, wahai fulan bin fulan, lihatlah ke sebelah kiri. Ini adalah laporan catatan amal-amal burukmu dari awal kamu akil balik sampai di akhir ayat ini. Inilah semua catatannya. Semua Pak, nggak ada yang lewat. Dicatat sama malaikat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal. Karena kalau usia mah ada yang tahu ya Pak. Nggak tua, nggak muda, nggak sakit, nggak sehat, semuanya bakal. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya punya jamaah kemarin ya dari 4 periode pengajian di daerah Ratu Jaya di Kembang. Itu kemarin ada salah satu jamaah masih muda, ya masih muda, masih malahan banyak yang di atas usia dia. Ternyata memang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hari masuk rumah sakit, hari pertama masuk rumah sakit, pasang alat segala macam, hari ketiga udah lewat. Nah, karena memang udah takdir seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah kita harus melatih insyaallah. Amin. Nah, berikutnya perkara yang disunahkan di dalam wudu itu adalah wal muwalatu, dan kemudian terus-menerus di saat kita membasuh anggota-anggota wudu dan mengusap anggota wudu. Dari mulai muka, kemudian tangan, kemudian rambut, dan kemudian sunnah tadi keping, dan kemudian terakhir adalah membasuh kaki. Itu sunnahnya terus-menerus Pak. Artinya jangan ada jeda antara membasuh muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kuping, kemudian kaki. Kalau bisa langsung. Nah, timbul pertanyaan, kata Bapak, emang boleh Ustaz kalau umpamanya kita wudu dicicil? Wudu dicicil. Dicicil bagaimana? Umpama nih di kampung Bapak tempat tinggal umpamanya ada musola, umpamanya ada 4 atau 5. Ketika Bapak membasuh muka di musola A, kemudian pindah lagi. Ini mau kayak orang iseng Pak, kayak orang pulang kerjaan. Musola A membasuh wajah, kemudian pindah, cuma muka doang tuh yang dibasuh. Pindah berikutnya membasuh tangan di musola yang B. Udah selesai membasuh tangan dua-duanya,
pindah ke musola yang C. Kemudian dia nyapu rambut doang. Pindah lagi ke musola berikutnya, cuma ngusap kuping doang. Kemudian pindah lagi ke musola berikutnya, kemudian dia membasuh kaki. Boleh nggak kayak begitu dicicil? Boleh, dengan catatan dari satu anggota wudhu, kemudian ketemu anggota wudhu berikutnya, jangan sampai keburu kering anggota yang pertama kita basuh, kemudian dengan berikutnya. Jadi artinya di musola A, Bapak wudhu di sini, basuh wajah. Mau pindah nih, basuh tangan ke musola yang B. Nah, dari membasuh wajah ke ngebasuh tangan, ini wajah jangan keburu dulu kering ketika Bapak pindah ke sini. Artinya bagaimana? Kalau keburu kering, Bapak kudu ulang dari sini awal. Nah, dari habis membasuh tangan dari musola B, Bapak pindah lagi ke musola C. Maka ini tangan, ketika Bapak mau mengusap rambut, itu tangan jangan keburu kering, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Itu boleh wudhu kayak begitu dicicil. Cuma tetap yang sunnah adalah mualah. Mualah itu artinya adalah terus menerus. Kita umpamanya wudhu di musola, umpamanya Baitul Sholihin, umpama kalau ada ya. Nah, musola Baitul Sholihin, dari awal kita wudhu, dari ngebasuh muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kuping, sampai kaki, sampai selesai, dari awal sampai akhir, sunnahnya kita mualah, artinya adalah terus menerus. Memang baiknya seperti itu. Itu hukum mualahnya, itu hukumnya sunnah. Nah, makanya boleh kata saya tadi dicicil kalau Bapak umpamanya mau. Dan bisa aja kalau pikir mah kan begini Pak. Kalau pikir itu ibaratnya kayak orang kayak orang menghayal. Fikih tuh. Bisa jadi contoh umpamanya Bapak pas lagi wudhu, kemudian umpamanya ada saudara, ada tetangga minta tolong, baru juga ngebasuh muka, kata tetangga, kata saudara, Bang, bisa nggak antar saya ke sana dulu? Kata Bapak, ya udah dah, saya lagi wudhu ini. Itu baru muka doang tuh. Emang boleh ngomong? Boleh, tapi makruh. Yang kembali saya jelasin. Nah, Bapak baru muka doang, kemudian diminta tolong buat ngantar orang, bawa motor dan tuh. Sampai umpamanya Bapak ke tempat di mana orang itu minta diantar. Asal catatan, ini wajah yang Bapak basuh tadi, ketika Bapak mau membasuh tangan, jangan keburu kering, artinya masih dalam keadaan basah. Cuma bagusnya mah tetap dari awal sampai akhir di satu tempat, dan kemudian kita terus menerus membasuh dan mengusap anggota wudhu. Yang berikutnya yang disunahkan di dalam wudhu itu adalah wadalku, artinya menggosok-gosok setiap anggota wudhu. Jadi jangan cuma segini doang. Nah, bagusnya digosok-gosok. Tangan juga sama kan gitu. Gosok-gosok. Wadalku itu hukumnya menggosok-gosoknya itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau Bapak nggak mau, nggak apa-apa, diusap sekali doang, sekali doang masalah. Wajah sekali doang digituin. Asal yang penting rata, jangan sampai ada anggota satu titik pun yang nggak terbasuh dengan air ketika kita berwudu. Nadalku itu artinya menggosok-gosoknya, hukumnya adalah sunnah. Kemudian berikutnya yang disunahkan di dalam wudu watasrisu, dan kemudian mentiga kalikan setiap anggota yang kita basuh dan yang kita usap. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kemudian rambut 3 kali, kuping 3 kali, dan kaki juga 3 kali. Nah, 3 kalinya itu hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau Bapak tanya, Ustaz boleh sekali doang dong? Boleh. 2 kali bagaimana? Boleh juga. Gitu ya, boleh juga. Cuma ada satu penjelasan bahwa Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu perkara yang ganjil. Bagusnya tetap, kalaupun Bapak mau melebihi daripada umpamanya 3 kali, boleh nggak lebih daripada 3 kali? Boleh, tapi jangan berlebihan. Lihat situasi dan kondisi juga, gitu ya Pak. Jangan sampai kayak orang yang was-was. Kalau orang yang was-was kan kadang-kadang berlebihan. Nah, kalau was-was kita nggak boleh. Cuma Bapak kalau mau melebihin, ambil yang ganjil, jangan diambil yang genapnya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir yang disunahkan di dalam wudu itu adalah wa ayyakula ba'dahu, setelah kita berwudu sunnah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian ditambahin kalau bisa dengan baca surah Inna anzalnahu surah Al-Qadar. Berapa kali? 3 kali.
Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali. Nah, orang kalau bisa wudu dengan sempurna kayak begini, maka dosa-dosa kecilnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, hebatnya kita wudu yang sempurna. Jadi bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena ada satu kisah di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat juga kan sama manusia kan. Artinya sama kayak model kita punya nafsu, kita bisa tertipu sama iblis, bujuk rayunya iblis. Sahabat juga sama. Di suatu saat ada sahabat, kemudian ini sahabat di tengah jalan ketemulah sama perempuan ceritanya. Dan kemudian dalam hikayat ini sahabat akhirnya, kalau zaman sekarang kita meluk itu perempuan di jalan, dan kemudian cuma meluk doang, udah dia lari lagi. Habis itu ingat dosa itu. Hanya dia datang nangis-nangis menemui Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ini sahabat? Ya Rasulullah, hukuman apa yang pantas untuk aku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kau ambil air wudhu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Akhirnya itu sahabat wudhu dan kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa kata ini sahabat? Ya Rasulullah, hukuman apa yang pantas untuk saya? Apa kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dosamu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal catatan tadi, wudhunya benar dan kemudian sholatnya juga benar. Karena setiap nilai kebaikan yang kita lakukan dengan baik dan kemudian ada syaratnya dan ada rukunnya, kesempurnaan yang sunnah yang wajibnya dilakukan, maka ini semua akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat dibahas, yang dapat disampaikan pada pertemuan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita panjang umur, sehat dohir batin kita, dan juga mudah-mudahan segala hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ini ada satu Ustaz ya, yang agak melenceng ya. Iya. Ketika khotib naik mimbar, itu saya perhatiin tuh selalu kaki kanan. Jadi kanan. Jadi nggak begini. Iya. Itu gimana? Kenapa tuh begitu? Jadi memang ada aturannya Pak. Iya, ada aturannya. Jadi yang sempurna si khotib itu ketika naik di atas mimbar, karena khutbah ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Ya, baik itu di Jumat ataupun selain daripada Jumat. Nah, ini si mimbar ini adalah tempat mulia, maka tetap mengutamakan kaki yang bagian kanan. Karena kanan sama kiri ini posisinya kayak model wajah kita dengan anggota badan kita yang lain. Ini wajah ini, kepala ini adalah merupakan yang paling utama dalam badan kita. Dan antara kanan sama kiri ini, yang kanan lebih utama daripada bagian yang sebelah kiri. Nah, karena itu si mimbar ini adalah tempat mulia, tempat yang sangat baik, dan kemudian adalah merupakan ibadah yang sakral, maka kita tetap mendahulukan kaki yang sebelah kanan daripada yang kiri. Jadi tetap keutamaannya Pak, kanan, kemudian baru naik kiri, kanan lagi. Jadi jangan begini, bagusnya di khotib itu jangan set, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri. Jadi tetap kanan naik, kemudian kiri nyusul, naik lagi kanan, kemudian kiri nyusul, begitu keutamaannya. Masih ada yang lain? Silakan. Ini nanya soal tidur. Iya Pak. Ya kan suka Jumatan tuh. Iya. Kan Jumatan terus tidur nih. Posisi tidur yang nggak bagus yang bisa membatalkan salat gimana? Kan saya suka lihat nih ada yang tidurnya sampai ngonjol gitu. Iya betul. Ada yang daerah. Iya. Nontok banget ya. Ada yang sampai telentang tuh biasanya bocah-bocah. Iya. Telentang. Ada yang bawa kasur apa? Enggak juga. Iya. Itu bagusnya yang seperti apa yang nggak boleh itu gimana? Iya. Jadi saya jawab yang bolehnya aja ya Pak. Iya, yang boleh aja. Yang boleh itu yang tidak membatalkan tidur, yang tidak membatalkan wudhu adalah tidurnya orang yang duduk yang menetap dalam tempat duduknya, tidak berubah.
Jadi begini duduknya, duduk taruh disebut. Kalau bahasa kita sila. Nah, ini duduk yang kayak begini yang nggak berubah. Jadi kalau misalnya dia lonjor, apalagi umpamanya sampai rebahan, nyender dan lain sebagainya, itu tetap membatalkan duduk. Walaupun tidurnya cuma sebentar banget. Bahasa orang Betawi bilang cuma ngelap doang. Ya, ngelap doang bentaran banget. Nggak sadar cuma 1 detik doang. Maka tetap membatalkan duduk. Tapi kalau yang tidurnya dalam keadaan duduk, yang menetap di dalam duduknya, artinya kayak begini, nggak terbuka bagian bokongnya itu orang yang duduk dalam keadaan tidur, maka sekalipun sampai dia pokoknya sampai ngorok, nggak sadar lama itu tetap tidak membatalkan wudhu. Jadi ada dalam kitab-kitab fikih itu illa naumako idin mumakinin makadahu, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetap dalam tempat duduknya, maka itu dikecualikan, artinya tidak membatalkan wudhu. Ini semua dibahas dalam kitab fikih yang menjelaskan tentang masalah pembatalan wudhu. Jadi duduk yang begini Pak. Iya, yang sila. Jadi kalau melonjor otomatis itu bisa. Nah kemudian lagi apalagi yang sampai bahan. Kemudian lagi umpamanya yang sampai orang mau jomplang, ini yang terbuka tuh. Nah kemudian mau nyusuk, ini yang terbuka. Atau mau ke samping kanan atau ke samping kiri, ini sehingga angkat begini. Kalau cuma badannya doang begini, umpamanya badannya, atau begini doang tuh badannya doang, tapi ini yang menetap, maka itu tetap tidak membatalkan. Yang lainnya batal. Kadang-kadang suka saya bangunin Pak. Iya. Kasihan lagi tidur bangunin. Iya. Masih lagi sholat, terus mau sholat. Iya. Ibadah ya Pak. Mimin aja dah. Iya. Sampai kelar. Iya. Bang, Iya. ingat ke masjid atau bangun orang sholat? Cukup ya Pak pelajaran kita malam hari ini karena waktu sudah bisa. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari malam hari ini akan menjadi tambahan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ibadah kita diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.